Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ada saya Harjuno Putra. Seperti biasa kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit dengan tema yang tiap harinya beda-beda, dengan tamu dan narasumber yang juga beda-beda, yang tentunya bisa memperkaya insight dan juga knowledge kita sebagai anak muda untuk melihat dengan berbagai permasalahan di sekitar kita, dengan berbagai opsi di sekitar kita, dengan tentunya dengan perspektif yang lebih kaya lagi tiap harinya, karena tiap episodenya menghadirkan bahasan yang tentunya beda-beda. Dan seperti biasa, apapun yang teman-teman kerjakan hari ini, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu kreatif, selalu punya endurance yang panjang, karena biasanya namanya anak muda harus terus mengekspor diri, berkarya, dan juga harus terus mengasah kreativitas. Nah, bicara mengenai podcast kita ada di kurang lebih 10 platform yang bisa teman-teman saksikan ya. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, semuanya @partai-perindo, dan RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Tinggal dipilih lagi mau nonton yang mana aja. Dan bahasan kita hari ini menarik sekali. Ini ada satu materi yang saya baca beberapa saat yang lalu ya, bahwa kalau bicara angka pengangguran di 2022 ya, kata BPS ya, ada di Indonesia ada 8,4 juta orang hingga Februari 2022. Jadi tahun lalu. Tapi sebenarnya ini angkanya turun lebih cukup lumayan, 350.000 dibandingkan 2021. Nah, kalau dari data pengangguran ini ternyata yang menarik adalah beberapa itu ya, dari tingkatannya itu banyak yang memang lulusan SMK. Ya, kita tahu SMK kan sekolah menengah kejuruan, sebenarnya udah difokuskan ya. Tapi ternyata ini menyumbang angka yang cukup tinggi, bagaimana teman-teman kita tidak tadi tenaga kerja tidak terserap karena mungkin permasalahannya seperti apa, dan ini akan jadi PR kita bersama. Dan teman-teman juga yang mungkin sekarang lagi sekolah SMK, kira-kira apa ya permasalahannya, kok banyak teman-teman yang mungkin alumni SMK susah bersaing mungkin di lapangan ketika kita bicara dunia kerja. Tapi lagi-lagi teman-teman, bahwa dunia kerja itu sangat kompleks. Selain bicara mengenai ilmu ya, hard skill yang kita punya dari sekolah, textbook, ada soft skill yang harus dibangun, komunikasi ya, kemampuan komunikasi, attitude, work ethic, hal-hal itu kadang juga berpengaruh. Apapun background kalian, tapi kalau kalian punya komunikasi yang baik, mau berusaha, work ethicnya bagus, disiplin, I think those things yang bekal-bekal seperti itu akan sangat berpengaruh terhadap karir orang, termasuk kalaupun kalian lulusan SMK. Nah, tema kita hari ini mengangkat yaitu pengangguran tertinggi dari lulusan SMK, yang seperti yang aku sebutkan tadi. Ekspektasi pendidikan vokasi apakah terlalu tinggi kira-kira? Nah, itu yang akan kita coba bawa ke ruang podcast kita hari ini, dengan narasumber kita adalah beliau seorang bacalek DPR RI Dapil Banten 3 dari Partai Perindo, Ibu Dr. Novianti Elizabeth SHMPD. Selamat sore Ibu Novi. Selamat sore. Ya, aku panggilnya apa nih? Novi aja. Novi aja, nama iya. panggilannya Ibu Novi. Iya, Ya. Bu Terima Novi. kasih Ibu sudah hadir Sama-sama, di terima podcast kasih. kita. Tadi menarik ya, ada data yang Ya. aku pun mikirnya bahwa banyak orang sekolah SMK karena tadi harusnya langsung dapat kerja, Iya, seperti itu betul. tujuannya mungkin ya. Iya. Apakah ini ada yang salah di sini? Tapi sebelumnya Bu Novi ini adalah bacalek ya Bu ya, Iya. di Dapil Banten 3 RI. Kalau bicara ini perempuan dan partai politik, pasti orang bertanya-tanya. Dari Ibu sendiri ketika memutuskan untuk terjun ke parpol ya, politik, apa sih Bu motivasinya? Motivasinya. Oke, saya ini praktisi dan akademisi. Praktisi pendidikan sudah 25 tahun dan akademisi juga di perguruan tinggi. Jadi ketika saya melihat Partai Perindo ini begitu jelas visi misinya, begitu nyata, konkret ya, sehingga kenapa saya melihat ada seperti satu frekuensi dengan keinginan saya ya ikut bersama-sama untuk mensejahterakan rakyat, tetapi lewat pendidikan, karena saya praktisi pendidikan, sehingga saya terdorong untuk ikut dan mau bersama-sama dengan Partai Perindo untuk bersama-sama mensejahterakan rakyat Indonesia melalui pendidikan. Nice. Ya. Jadi background Ibu memang praktisi pendidikan. Iya. Sekarang masih mengajar atau apa Ibu aktivitas? Saya memang sampai saat ini saya mengelola sekolah ya, dan termasuk salah satunya itu dari TK, SD, SMP, SMK. Kemudian saya juga di perguruan tinggi di
kepala prodi Magister Ilmu Komunikasi, jadi di pasca sarjana. Ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya, terutama di tadi saya menarik sekali tentang vokasi tadi ya. Itu. Dan jadi background Ibu memang tadi pendidikan, akhirnya terjun ke parpol, dan ingin kita tahu bahwa ketika kita ingin membawa perbaikan, ya kalau kita dari luar sudah Ibu kerjakan. Sekarang waktunya dari sistem ya Bu. Iya, harus masuk ke dalam. Ada sesuatu keresahan, memang termaksud salah satunya mengenai SMK tadi, vokasi ini. Sekolah Menengah Kejuruan. Yang tadi benar-benar saya sepakat bahwa salah satu penyumbang pengangguran tertinggi adalah dari SMK. Padahal SMK adalah sekolah vokasi yang dipersiapkan untuk mendidik anak-anak lulusannya menjadi tenaga kerja terampil menengah. Betul. Ya, siap kerja. Tetapi menurut tadi Badan Pusat Statistik yang saya tahu 2021 maaf, itu 11,3% dari 8, berapa tadi? 8,4. Ya, 11,3% adalah dari SMK penganggurannya. Jadi luar biasa sekali, dan itu merupakan PR bagi kita semua, bagaimana cara yang tadinya SMK harusnya memang sekolah untuk dipersiapkan siap terjun ke dunia usaha dan industri melalui kompetensi yang dia miliki, tapi kok sekarang malah jadi penyumbang pengangguran terbanyak. Kalau kita lihat dari ini Bu, apa sih Bu masalahnya? Sebenarnya kan karena banyak orang ketika mereka anak-anak muda atau orang tua yang menyekolahkan anaknya ke SMK, tujuannya kan tadi siap kerja, karena kan vokasi sudah dijuruskan kan kemampuannya, tapi malah tidak bisa bersaing atau tidak mendapat tadi kerja di luar sana. Problemnya apa Bu? Salahnya di mana nih? Nah, mungkin ini ya, banyak yang mesti dibenahi. Yang pertama mungkin dari segi kurikulumnya, bahwa SMK itu harusnya, memang kita tahu bersama, harus lebih banyak praktek ketimbang teori ya. Harus lebih banyak sarana prasarana. Namanya SMK ya Bu ya. Nanti kalau tata boga terus cuman menulis aja atau membaca, namanya SMK filsafat ya. Jadi kalau memang harus banyak. Kalau tata boga harus terus terjun ke kitchennya. Kalau multimedia harus terus di lab multimedianya gitu ya. Nah, kekurangan kita pertama adalah sarana prasarana di Indonesia. Yang kedua adalah sinergitas antara sekolah dengan dunia usaha dan industri. Kemudian selain itu juga harus ada relevansi ya. Dari SMK ini prodinya yang dipersiapkan kebutuhannya dengan dunia usaha dan industri apa. Kadang-kadang dunia usaha dan industri membutuhkan kompetensi seperti ini, tetapi sekolah menyediakan lulusan dengan kompetensi seperti ini. Itu tidak sejalan ya, sinerginya kurang sejalan. Nah, itu yang harus dibenahi saya pikir. Yang kedua juga, tapi mungkin ada beberapa hal yang sudah dibenahi gitu, tapi yang saya lihat kekurangannya masih seperti itu. Kemudian mutu kualitas dari sekolah sendiri yang menyelenggarakan SMK ini juga harus selalu terus didampingi ya, karena tidak semua, utamanya para pengajar yang pengajar produktif ya, khususnya misalnya guru-guru di bidang, kalau prodi multimedia harus benar-benar orang yang benar-benar capable gitu ya. Nah, itu saya pikir masih kurang. Ya. Tapi kalau bicara persaingan Bu, ketika kita bicara SMK ya, tentunya ada lulusan perguruan tinggi. Apakah dunia kerja kita saat ini memang masih ada ruang Bu untuk SMK? Karena kan biasanya orang ya, beberapa perusahaan atau company memang ya menggunakan tadi harus S1 perguruan tinggi. Apakah ruangnya juga terbatas sebenarnya untuk SMK? Kalau dari Anda? Kalau ruang saya pikir tidak ya, karena ada yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan mungkin membutuhkan tenaga menengah terdidik. Jadi menengah itu diambil dari SMK. Kalau memang mereka mau yang lebih tinggi dari lulusan perguruan tinggi mungkin ada. Seperti halnya restoran, hotel ya, kemudian perusahaan-perusahaan pabrik. Memilih tadi yang SMK, menengah tadi ya. Jadi sebenarnya tidak ada kekurangan, tidak lapangan kerjanya. Cuman yang tidak bersinergi antara lulusan yang di outputnya dengan kebutuhan industri. Itu saya pikir itu yang masalahnya seperti itu. Plus, kalau kita bicara juga teknologi, digitalisasi,
saat ini. Sebenarnya kadang gini, ketika kita ya balik lagi ke personal ya, banyak anak-anak mungkin yang tidak menguasai bahwa zaman sudah berubah, digitalisasi di mana-mana gitu ya. Sementara SMK kita mungkin ya tadi kurikulum atau apa masih sangat kolot gitu ya, konvensional. Apakah menurut Anda digitalisasi juga diperlukan ketika kita bicara perbaikan di ranah misalnya pendidikan vokasi ini, Bu? Iya, sangat diperlukan. Tapi sebenarnya hal itu sudah diakomodir oleh pemerintah dengan kurikulum di SMK. Ada namanya mata pelajaran digital ya, itu marketing digital. Jadi ada digitalisasi itu ada di dalam mata pelajaran di semua prodi ya. Tetapi ya tadi mungkin sarana prasarananya kurang sehingga banyak sekali yang harusnya praktek ya, langsung. Mungkin harusnya 70% ya. Ya, betul. 70% harusnya. Prakteknya 70%, 30% teori. Nah, itu kadang-kadang terbalik bahkan kurang gitu ya. Nah, ini PR bersama ya, Bu. Biar tadi sekolah vokasi karena banyak orang yang tujuannya sekolah kejuruan ya harusnya memang secara skill lebih baik ya dari teman-teman kita yang mungkin hanya SMA seperti itu. Karena mereka memang ditujukan untuk industri-industri tertentu yang membutuhkan tadi keahlian. Nah, bicara pengangguran tinggi kan, Bu, tidak hanya disumbang SMK sebenarnya. Even orang-orang yang perguruan tinggi, S1, S2 pun banyak yang struggle, Bu. Bicara mengenai mendapatkan pekerjaan. Dari kacamata Ibu sendiri sebagai praktisi pendidikan, apa yang fenomena ini apa yang terjadi sebenarnya? Ya, itu salah satunya ya. Tapi mungkin mesti sedikit penjelasan saya mengenai vokasi tadi ya. Ini berhubungan dengan pertanyaan. Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan untuk entrepreneur, kewirausahaan. Ya, jadi saya berpikir kalau semua, apalagi kita di dalam era bonus demografi, di mana usia rentan 2030 sampai 2040 ini kita dalam era bonus demografi, di mana usia produktif lebih banyak daripada non produktif ya. Itu berarti lapangan kerja kita harus banyak ya. Kalau memang tidak terpenuhi, bagaimana akan pengangguran di mana-mana, jadi bumerang di mana-mana. Nah, sebaliknya jika kita menyiapkan SDM yang bagus, maka bonus demografi juga menjadi plus ya, menjadi hal yang positif bagi Indonesia. Tetapi salah satu upaya untuk mencegah banyaknya pengangguran tentunya kemampuan untuk kewirausahaan ya. Dan itu juga sudah dilakukan di SMK, juga sebenarnya di perguruan tinggi, utamanya S1, sehingga tidak mengandalkan juga untuk perusahaan atau apa, mereka bisa mencari peluang untuk berwirausaha. Saya pikir itu, jadi memang nggak mungkin kita lapangan kerja bisa terserap ya dengan banyaknya angka usia kerja itu. Dan kalau kita bicara wirausaha juga ini hal yang harusnya juga kita lihat peluangnya, Bu ya. Sebenarnya anak muda banyak banget yang kreatif. Sekarang itu anak-anak muda kreatif luar biasa. Mereka udah mulai bisa istilahnya nyari cuan, juga UMKM. Jualan kue, jualan apa ya, Bu ya, semuanya melalui online kan, Instagram, kemudian TikTok, itu kan sudah luar biasa. Ada anak-anak SMK, ini pengalaman saya, anak SMK baru lulus dari sekolah dan pendapatannya baru lulus 1 tahun, pendapatannya sudah 40 juta sebulan dari berjualan di TikTok ya. Beautiful. Itu kan satu kemajuan ya. Itu satu contoh sebenarnya bagaimana anak muda ketika mereka mau berusaha, ya of course sekolah nomor 1 ya. Tapi ketika mereka mulai mau sedini mungkin, kenapa tidak ya, Bu ya? Kewirausahaan juga bisa membuka lapangan kerja. Betul, bahkan dia membuka lapangan kerja buat teman-temannya. Jadi artinya salah satu upaya untuk mencegah pengangguran, tingginya pengangguran terbuka adalah penyiapan entrepreneur tadi, penyiapan wirausaha untuk anak-anak vokasi. Bu, di luar itu, kalau kita bicara lapangan pekerjaannya, kompleksitas, kadang gini, anak-anak muda juga, secara misalnya textbook bagus, ilmu bagus ya, misalnya S1 apalah gitu. Tapi ketika bicara lapangan di dunia kerja, mereka kadang nggak siap, Bu. In terms of soft skill ya. Kemampuan komunikasi, work ethic, kerja di tim.
menurut Ibu, apakah juga ini harusnya juga perguruan tinggi atau sekolah vokasi juga mempersiapkan hal-hal yang dianggap remeh-temeh, tapi punya peran penting loh ketika kita di dunia kerja. Kata orang katanya anak-anak muda sekarang kurang struggle ya. Iya, katanya. Itu bukan katanya. dari saya. Iya sih. Nanti. Tapi ada benernya kan. Jadi gampang putus asa di era sekarang yang cepat semuanya serba digital, semuanya serba cepat. Jadi seperti itulah. Nah, persiapan mental juga memang penting banget untuk anak-anak kita ya, khususnya anak-anak vokasi atau anak-anak yang baru fresh graduate S1 ketika dia baru bekerja terus menghadapi kaget seperti ini, menghadapi pola kerja yang seperti ini, kamu kemudian menyerah. Nah itu salah satu pendidikan juga, pendidikan karakter ya, pendidikan karakter. Kalau di sekolah vokasi saya, di SMK yang saya lihat memang sudah dipersiapkan dari awal. Mereka sudah harus PKL, praktek kerja lapangan. Berbeda mungkin dengan S1 yang tidak yang vokasi ya. S1 tidak ada PKL kan. Sehingga saya pikir anak-anak yang memang dipersiapkan untuk bekerja ini lebih struggle gitu di dunia. Karena di dunia kerja dan industri. Karena ketika mereka keluar selama 3 bulan sampai 6 bulan di masa studinya, mereka sudah diberikan dan diberikan pemahaman bahwa kerja itu sulit seperti ini, tidak mudah gitu. Jadi kamu yang harus menyesuaikan, bukan pekerjaan yang menyesuaikan kepada kamu. Dan aku sering banget mendapatkan beberapa teman-teman ya, adik-adik magang di kantor yang memang ya secara ilmu bagus, tapi ketika kita bicara komunikasi, inisiatif, nah ini yang harus dibangun. Tapi nggak semuanya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah, lagi magang, even ya, ini gunakan kesempatannya sebaik mungkin, karena itu ibaratnya kita dikasih ruang buat ngintip dikit nih. Dunia kerja tuh kayak gini, dan inisiatifnya di sini dilatih, komunikasinya, jangan datang diam duduk komputer ya Bu ya. Nah itu itu yang kadang teman-teman lupa bahwa sebenarnya kesempatan itu bukan datangnya ke kita yang harus cari kesempatan. Kita yang harus buka komunikasi, kita yang harus selamat siang Kak, saya ini ada yang bisa saya bantu hari ini, hal-hal kayak gitu yang kadang membuat nilai kita ada nilai tambah dari teman-teman kita. Kemampuan berkomunikasi itu penting sekali. Exactly. Dan ini aku yakin Bu Novi pasti paham banget bagaimana sebenarnya anak muda dengan segala kadang kegalauannya ya, nggak tahu apa-apa harus tiba-tiba di dunia kerja. Nah ini yang penting buat kita tadi Bu, sebenarnya akses teknologi informasi luar biasa. Cari tahu. Kalau nggak tahu, mungkin kalau ada kesempatan lebih ikut organisasi, ikut les, somehow itu ya Bu ya, membangun mental. Jadi lebih karena ekstrakurikuler gitu ya kalau di sekolah. Organisasi-organisasi kemahasiswaan itu berpengaruh sekali sih. Sangat berpengaruh. Dan itu yang saya rasain karena waktu saya sekolah, kuliah juga ekskul saya banyak Bu, dan itu teman saya jadi macam-macam, bukan dari satu jurusan. Dan di situ link dibangun, leadership juga kita komunikasi. Jadi kalau teman-teman sekarang jangan sampai bahwa hanya sekolah, hanya kuliah saja, terus nggak dapat apa-apa. Sekolah nomor 1, tapi harus ada hal lain yang kalau teman-teman bisa ya wirausaha, magang, apalagi side job yang lain, nggak apa-apa, jual kopi pun nggak apa-apa. Aku juga dulu gitu, aduh macam-macam kerjaan. Ya yang penting uangnya memang nggak banyak, tapi di luar pengalaman, experience itu penting. Jadi untuk membangun mental kita juga gitu kan. Jadi mau lulusan apapun sebenarnya ya you do your best di dunia pendidikan, tapi di luar itu kesempatan yang ada di sekitar kita dimanfaatkan ya Bu ya. Karena itu membangun leadership tadi, komunikasi, inisiatif, attitude juga kebangun ya Bu ya. Ketika kita kerja kan kita nggak kerja sendiri ya Bu. Dan relasi gitu ya. Membangun dengan relasi juga ya. Bu Novi, terakhir kalau kita ngobrolin soal bagaimana tadi goals Ibu ya di dunia pendidikan. Someday kalau bisa kesempatannya datang dan Ibu menjadi wakil di parlemen gitu, apa hal yang Ibu ingin bawa nantinya atau perbaikan seperti apa, mungkin 1-2 hal? Ya, ini kalau saya nanti masuk dan bisa menyumbangkan sumbangsih ya, ada beberapa hal yang masih menjadi kegalauan saya sebagai praktisi pendidikan, utamanya tentang kurikulum tadi ya, kurikulum. Kalau kita hari ini kita bicara tentang
vokasi ya, masih banyak hal yang harus dibenahi gitu. Kemudian yang pertama tadi persiapan sekolah. Kalau memang di kurikulum ada entrepreneur misalnya kewirausahaan, tetapi persiapan sekolah sendiri bagaimana, kemudian sarana prasarana itu belum merata. Ada di daerah-daerah mungkin yang sarprasnya kurang, bagaimana lulusan mereka gitu ya. Betul. Kemudian yang terakhir juga mutu dari guru-guru pendidik sendiri, karena vokasi ini kembali lagi kalau ingin menghasilkan output atau luaran yang bermutu, maka harus pendidik yang bermutu. Jadi antara pelatihan dan pendidikan itu harusnya sejalan. Jadi antara teori dan praktek tadi harusnya memang ada porsi mana yang lebih besar, sehingga SDM di Indonesia ya, pemerintah memang sekarang menyiapkan SDM yang luar biasa. Maksudnya menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah adalah SDM. Tetapi kalau SDM kita masih seperti ini persiapannya, maka kecil kemungkinan akan berhasil untuk menghadapi bonus demografi ini. Iya, jadi memang toolsnya harus bagus biar outputnya tadi ya Bu ya, bahwa sekolahnya harus fasilitas memadai, pendidiknya juga punya kualitas yang baik, kurikulumnya. Ya, karena kita ya kalau outputnya bagus, ya pasti karena tadi hulunya ya Bu ya, hulunya sudah baik. Baik, Ibu terima kasih atas waktunya dan obrolannya ya, dan sukses untuk program-programnya. Semoga selalu diberkahi ya, terkait juga tadi Anda sebagai pendidik dan praktisi, semoga makin banyak yang kita bisa bantu ya Bu ya melalui pendidikan, dan semoga tadi teman-teman bisa memahami bahwa sebenarnya sekolah apapun yang baik, advokasi, SMA atau apapun itu, yang penting adalah bagaimana teman-teman bisa terus belajar di luar dan di dalam sekolah. Di dalam sekolah harus baik, tapi di luar sekolah harus lebih baik lagi. In terms of mungkin magang, organisasi, ekskul, atau mencari part-time job, itu juga penting banget karena di situ dibangun leadership, link, mental, dan kalau beruntung bisa dapat uang lebih buat jajan. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman, Campaign Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan obrolan yang kita bangun tadi, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk mengikuti konvensi rakyat untuk menjadi bacalek ya secara daring. Programnya ini penjaringannya di semua tingkatan di DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya tinggal di sini. Gampang banget, ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke sini juga. Alright, di sini, dan untuk download apps-nya kita ada di App Store dan Play Store. One click away di sini, gampang banget. Dan juga terima kasih Ibu Novi atas waktunya. Sehat-sehat. It's really good to see you, Banten ya. Aku juga, aku tinggalnya di Tangerang juga. Oh, nanti jangan lupa. Boleh. Baik, terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan